A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sugeng rahayu semua para pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah pada malam hari ini guru dalam keadaan sehat. Dan semoga juga para pemirsa dimanapun selalu dalam keadaan sehat juga. Para murid, para santri, pada kali ini di dalam video ini guru membuat judul atau memberi judul video ini sulitnya bahasa Quran, ya. Sulitnya bahasa Quran. Seperti di kaset-kaset yang lain, guru sudah menerangkan bahwa bahasa Al-Quran itu 3 bahasa, ya. Jadi ada bahasa Sangsekerta, bahasa Kawi, bahasa Jawa, tersadur menjadi satu bahasa itu. Sebenarnya bagi manusia kalau paham atau mengerti, bahasa Quran itu bahasa sesuatu yang sangat sakral, sesuatu yang sangat bermanfaat, dan bisa terhubung dengan aspek alam lain atau sisi lain atau alam roh atau alam jiwa, ya. Hebatnya bahasa Quran begitu. Tapi itu terangkai dari 3 bahasa tadi, bahasa Jawa, bahasa Sangsekerta, bahasa Kawi. Nanti guru coba akan sedikit memberi gambaran, juga memberi contoh. Di video yang lain sudah diterangkan tentang bahasa Quran itu begitu. Lantas yang jadi problem, bahasa Quran atau bahasa kitab suci Al-Quran itu ada hal-hal yang pokok, dipercaya, diyakini, dan dijalankan di seluruh dunia. Belum ada yang bisa mampu menerangkan dengan tepat dan benar, sehingga menjadikan anasir atau tafsir yang belum tepat. Sehingga 1400 tahun manusia itu melakukan bentuk ibadah atau ritual, itu tidak mengena kepada yang dimaksud. Problemnya di situ, ya. Jadi sampai ini hari belum tahu apa bahasa Quran itu. Semua pakar-pakar tidak bisa, karena itu 3 bahasa para pemirsa, ya. Maka bahasa Quran ini bagi orang awam tidak paham, dikira itu bahasa Arab. Bukan, ya para pemirsa, dipaham. Itu bukan bahasa Arab. Itu bisa disebut bahasa makna, bahasa keadaan, bahasa sifat. Itu dari bahasa Jawa yang sangat lama, ya. Satu contoh begini. Di dalam suatu kalimat atau bahasa itu mengandung nilai sesuatu yang sangat bermanfaat, sebenarnya begitu. Tapi karena tidak ada yang mengerti, sehingga adanya yang disebut kitab Al-Quran itu kurang manfaat karena tidak mengerti apa yang dimaksud. Itu satu tentang bahasa yang ada di Quran, ya. Semoga melalui video ini guru akan memberi gambaran atau juga memberi contoh, sehingga kalian kalau sudah mendapatkan yang tepat dan yang benar, sehingga bermanfaatlah yang disebut bahasa Quran atau ilmu Quran itu. Bagi yang belum paham, agar kalian tidak terdogma atau tidak terasumsi dengan tafsir. Nah, yang jadi problem di dunia, terutama di Indonesia, tafsir itu kau yakini, Anda merasa benar, semua kau salahkan, itulah problemnya. Para murid, para santri, coba, ya, ada di video guru yang kemarin tentang bahasa Quran, ya. Ada yang di situ watawasau bil haq watawasau bis sabr, itu satu contoh. Maka video ini pun juga terangkai dengan video yang kemarin tentang bahasa Al-Quran atau bahasa Quran, ya.
Ada lagi di kaset guru yang lain, ada bahasa di dalam Al-Quran itu arsyil azim. Ya. Ars. Sampai ini hari belum ada yang tahu apa maksudnya ars itu. Coba sedikit diulas guru nanti diterang ya. Ars itu dari bahasa ngares saaken. Nah coba. Ngares saaken itu maknanya karep, kehendak atau keinginan. Berhubung ngares itu ngersaaken mempunyai nilai atau tempat yang dimaukan, yang diinginkan. Suatu keinginan manusia itu pastilah tergambar di dalam pikiran manusia. Nah, pikiran manusia itu di dalam tubuh diletakkan di kepala. Maka yang disebut arsyil azim ditafsiri itu di atas. Nah, itu loh. Coba begitu sulitnya. Bahasa Quran arsyil azim itu seperti itu. Ars itu, maka sampai sekarang tafsirnya itu ditafsiri langit karena ya di atas. Sebenarnya arsyil azim adalah keinginan manusia yang tinggi atau keinginan manusia itu yang luhur. Nah, tempatnya di ars, di suatu keinginan atau di dalam cita-cita itu. Nah, cita-cita yang baik itulah tempatnya di ars. Manusia tidak mengerti, salah mempelajari bahasa, salah mengasumsikan, berhayal, dikira Allah bersemayam di ars, di langit sana, di ruang antariksa sana, sehingga terdogma, terobsesi, sampai berhayal bahwa ada lapis-lapis langit itu. Nah, itulah satu contoh para murid, para santri. Coba ini semoga nanti bermanfaat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Coba guru memperjelas atau disambung dengan kaset yang kemarin dengan judul bahasa Quran yang dimaksud watawa. Mengapa kok dibunyikan watawah? Itu dari bahasa Jawa namanya towo. Nah, coba pahami para murid, para santri ya. Ini kalau bagi yang tidak di Jawa agak kesulitan ya. Karena ini perilaku atau bahasa dari orang Jawa. Towo, satu contoh Anda menawarkan kepada orang. Orang Jawa bilangnya gimana? Tak tawakno nang awakmu. Nah coba, saya tawarkan kepada Anda, saya tawarkan kepada panjenengan. Itu bahasa Jawanya tak tawakno nang awakmu. Tatkala di situ belum terjadi belum terjadi komunikasi yang tepat, sehingga diterangkan dengan bahasa hampir sama. Mbok towo piro. Nah, Anda tawar berapa? Nah, kalau bahasa Indonesia kan saya tawarkan Anda sekian, Anda menawar berapa? Lah kalau bahasa Jawa beda. Tak tawakno sewu, mbok towo piro. Nah, beda. Nah, begitulah sulitnya bahasa Jawa. Ini kalau orang memahami bahasa bukan orang Jawa, tidak mengerti, itu loh problemnya. Maka sampai sekarang 1400 tahun kitab Al-Quran beredar seluruh dunia. Apakah mungkin orang Arab mengerti bahasa begini? Ya tidak ngerti. Suku Quraisy tidak ngerti. Orang China tidak ngerti. Orang Jepang tidak ngerti. Orang Amerika tidak ada yang tahu. Karena itu dibuat dan memang dari bahasa Jawa yang sangat kuno. Berhubungan dengan kata yang disebut towo. Coba ya. Towo jadi kalimat keterangan atau penyampai yang disebut tak tawakno, ditawarkan bahasa Indonesia. Ditawakno. Nah, tatkala itu ada towo, ada tawa, menjadi hukum balik dari pihak yang ditawari. Mbok towo piro, tak towo, nah wis ya ketemu. Akhirnya yang dari menawarkan
mengeluarkan kalimat lagi. Awakmu nawa piro. Nah, coba. Ya, coba. Di situ ada 3 bahasa keluar dengan sendirinya. Dari bahasa nawa ya, keluar dari tak tawakno, mbok tawa piro, awakmu nawa piro. Loh, coba begitu sulitnya kalau tidak ngerti itu. Nah. Tatkala diterangkan dari substansi suatu kata itu menerangkan dalam keadaan yang disebut towo, ya. Towo itu dalam artian, dalam makna towo itu netral, ya. Towo itu netral. Bila dipakai satuan angka, itu bisa dikatakan 0 atau 1, karena itu netral. Kalau netralnya alam, dinilai 0. Kalau netralnya makhluk atau netralnya perbuatan itu dinilai 1. Beda ya para pemirsa. Netralnya suatu alam itu dinilai 0. Netral manusia dinilai angka 1. Nah, tatkala sudah mengerti bahwa di situ itu ada towo, itu nilainya hambar atau seperti digambarkan ya hambar itu, ya. Lantas bila dipakai satuan, ya, satu contoh diajarkan dulu. Banyune towo, Mak. Banyune towo, Pak. Pak, kula ngunjuk banyu towo. Nah, coba. Banyu towo para pemirsa, itu kalau Anda masih ngerti, itu air putih itu loh, air bening itu loh. Orang dulu nyebutnya itu banyu towo. Jadi air yang belum dimasak, air yang belum terkontaminasi apapun, itu disebut banyu towo. Maka dimaknai itu masih bersih, belum bercampur, bisa dikatakan permulaan. Nah, itulah yang disebut banyu towo. Towo dirubah di Quran jadi tawa, watawa. Tatkala di situ ada angka awakmu nawa piro, baru ada nilai hitungan nawa. Eko, dwi, tri, catur, ponco, sat, ya, 7 sabto, nah 8 nawa. Yang dimaksud kalau sudah mengembang dari nilai nawa itu 8, itu nanti bisa mencapai dari titik ada yang disebut nanti dinilai dari 9. Karena di situ ada bahasa 2. Tapi kalau dari hitungan beda ya, coba ya. Eko, ya nanti diajarkan. Karena itu masuk diajari guru lebih detail nanti ya. Eko, dwi, tri, catur, ponco, sat, sabto, nawa di sini, ya. Asto, nawa, doso. Nah. Tatkala dari nilai ada asto, ada nawa, itu nilainya kalau masuk ke ranah hitungan itu 9, ya. Itu maksudnya nilai tertinggi ya, dipahami agak sulit ini. Semoga terpecah. Jadi kalau dimasukkan dalam satuan angka, nawa itu nilai tertinggi 9. Dalam maksud suatu angka atau hitungan atau perjalanan atau kekuatan kalau sudah 9 itu sudah mentok, maksudnya begitu. Nah, mentok ini menjadi normal, menjadi netral, titik akhirnya kembali ke 1. Nah, itu yang disebut bahasa kalau dikembangkan keluar memakai metrik atau hitungan metafisika. Tapi kalau kembali kepada substansi yang disebut towo tadi, itu kembali dalam keadaan. Nah,
towo menjadi tawa, menjadilah masuk di dalam bahasa kitab, bahasa ibadah menjadi nawaitu. Nah, itu loh. Masuk ke pendek aja, nanti terlalu melebar, tidak kuat pemikiran para pemirsa ya. Kembali pada substansi aja, kepada pribadi, tidak masuk ke metafisika alam. Satu contoh, kita sering melakukan apapun. Nawaitu wudu'a. Nah, nawaitu syaumal ghadi. Nah, nawaitu itu dimaksudkan dari bahasa itu nowo. Nowo itu dari keadaan towo, artinya hambar atau bisa dikatakan baru memulai. Maka di dalam kitab nawa itu diartikan niat. Niat itu dinilai angka 1. Nah, coba begitu sulitnya para murid, para santri membuka bahasa Al-Quran itu. Maka seluruh dunia bisa mudah mengucapkan nawaitu sumal ghadi, nawaitu wudu. Banyak sekali nawaitu. Ditafsiri niat. Karena itu bahasa Jawa itu nowo. Nah, lah nowo itu hambar, hambar dimulai di sini. Nol. Sedikitlah guru memberi gambaran bahwa bahasa Quran itu sulitnya seperti itu. Maka guru melalui video ini hanya sedikit memberi gambaran. Kayak begitu bagaimana manusia lain tahu. Ya. Semoga video ini sangat membantu, juga memberi pemahaman yang faktanya memang itu bahasa leluhur kita. Cuma bahasa karena sangat lamanya sehingga manusia tidak ada yang tahu. Tatkala di dalam nilai perasaan atau perbuatan pertama dikatakan niat, ditulis dengan bahasa Quran itu nawa, itu maksudnya nowo, hambar, niati pertama. Mau melakukan sesuatu, makanya nowono ditowo. Maka di dalam tradisi atau benda-benda keramat di negara kita ada namanya wesitowo. Nah, hambar. Jadi kadang orang makan lombok 1 ember, kalau pegang wesitowo itu tidak pedas. Kalau kena racun, racunnya tidak reaktif di tubuh karena ada namanya wesitowo. Nah, itu dari bahasa makna towo itu dari tawa, dari niat itu, nawa itu. Itulah sulitnya para murid, para santri. Guru hanya memberi gambaran sehingga agar tidak salah memahami. Karena sulitnya bahasa itu manusia berhayal, dikira itu suara dari langit. Nah, bukan para murid. Ditambahi lagi tentang bahasa, kita kalau melakukan ibadah ada yang disebut soli ya, usoli. Nah itu. Nah, coba kalau Anda bisa bertanya kepada orang-orang yang ahli ibadah. Usoli itu ditafsiri apa? Niat sholat. Lah kalau wudhu bahasanya tidak usoli, bagaimana itu nanti bedanya? Tanyakan orang-orang yang katanya ngerti bahasa, yang sekolahnya sudah sampai di mana-mana belajar agamanya. Ya coba ya, usolli fardhol maghribi, usolli fardhol. Itu kan ditafsiri bahasa Indonesia niat sholat maghrib, niat sholat isya. Lah kalau wudhu kok nawa itu? Kalau puasa nawa itu saumal ghadi, artinya kok sama-sama niat. Kira-kira apakah itu gak ada salah tafsir dah? Nah itu loh. Atau enggak salah arti? Nah, lantas yang benar bagaimana guru? Nah, diajarkan ya. Soli itu bahasa Jawa para murid, para santri. Ya. Soli itu bahasa Jawanya, bahasa gerak itu sola. Nah, bagi kalian, kita, Anda, di era sekarang kadang pun tidak ngerti. Bahasa sekarang itu sola itu perilaku gerak tubuh ya, perilaku gerak tubuh ya, bukan model, perilaku gerak tubuh itu orang Jawa dulu nyebutnya sola. Nah, makanya orang-orang di Jawa kalau Anda ngerti permainan ayam atau tukang sabung jago, tukang adu jago, Anda pasti mengerti tentang bahasa sola. Solai petekmu ya opo?
ngalung, ndangak, nah, gepuk mburi, gepuk dhuwur. Nah, sholah. Jadi sholah itu gerak tubuhnya begini. Nah, di dalam kitab itu diterangkan usolli itu gerak, sholah geraknya tubuh. Itu dari bahasa Jawa. Jadi usolli itu sholah. Maka di dalam kalimat adzan ada hayya ala sholah. Nah, itu nanti diulas bisa lebih detail. Tapi pada hakikatnya para murid, para santri, para pemirsa, meskipun itu saya terangkan dengan tepat dan benar, itu pun juga tidak ada artinya. Yang penting bagi para pemirsa dan bagi guru, para pemirsa tahu bahwa itu bahasa dari Jawa. Itu aja yang perlu kalian tahu, sehingga biar tidak salah pemahaman. Jadi sholah itu gerak tubuh, itu dari bahasa Jawa, dari perbuatan. Nah, di kaset kemarin ada yang sedikit diulas, tapi juga tidak di-share oleh guru karena terlalu fatal. Coba melalui video ini diulas sedikit ya. Karena ini menerangkan yang sangat dasar, dan sangat dasar. Ya tadi ya, watawa dari towo, karena tidak ada konsonan jadi tawa. Nawa itu nowo, netralno, dimaknakan pertama diartikan niat. Sholah itu bahasa Jawa ya, maknanya sekarang artinya gerak badan, gerak tubuh. Nah, sholah. Satu contoh kalau Anda sudah mengerti tentang bahasa sholah ya, ini bagi orang-orang yang masih mengerti tentang ayam. Di dalam pertarungan ayam itu ada sholah. Maka orang-orang terdahulu, para murid, para santri, satu contoh ya, manusia melakukan sholat ibadah sholat, semua dimulai dengan takbir. Takbir itu dengan takbiratul ihram, tangannya ditarik di atas ini. Masih ingat enggak kalian para murid ya, kenapa sih orang Islam kita diajari di dalam bentuk ibadah itu kalau sholat tangannya di atas ini? Nah, itu asalnya dari mana? Kalau dikembalikan kepada sejarah perintah Quran, kan tidak mungkin Tuhan itu mengajarkan sholat. Lah kalau Tuhan mengajarkan sholat kepada Nabi, artinya kan Tuhan memberi contoh, ada tangannya, ada begini enggak ya? Karena ada pembelajaran sholat itu menerangkan bentuk tubuh dimaknakan dengan ibadah, maka sholat ditarik pertama ini ada di situ wa mahyaya wa mamati lillah. Jadi assalamualaikum, hidup dan mati saya lillah, dimaknakan berserah diri. Dari mana manusia mempunyai bentuk tubuh atau bentuk aktivitas tubuh, bahwa tatkala tangan di atas ini melambangkan berserah diri. Itu diambil dari ilmu pitian. Para pemirsa tahu kalau Anda sebagai petarung ayam. Ayam itu kalau nyerah itu pasti diangkat ini, sayapnya keduanya diangkat. Maknanya dia nyerah, sudah kalah. Bila ditarik kesimpulan para murid, para santri, sholat 5 waktu dan sholat sunat apapun yang ada di agama kita, itu yang sampai seluruh dunia, itu mengambil filsafat dari ilmu ayam. Loh, lantas gimana guru? Ya makanya guru kan sudah menerangkan. Maka itu rancangan leluhur kita ya, para murid, para santri. Jadi digambarkan seakan-akan kita ini berserah diri, karena itu mengambil filsafat dari ayam. Tatkala ayam itu sayapnya sudah diangkat, itu berserah diri. Nah sampai sekarang 1400 enggak ngerti. Maka guru kan sering memberi pertanyaan pada pemirsa semua. Yang merancang sholat siapa? Substansi dasarnya dari mana? Ya, yang penting sedikit Anda para pemirsa tahu, sehingga Anda tidak berhayal, tidak berasumsi itu dari langit, itu buatan orang. Bukan, para pemirsa, bukan ya. Semoga video ini sangatlah membantu ya, bahwa sholat itu
cara merancangnya leluhur dulu seperti itu. Maka diterangkan kalau ditarik sedikit karena sudah masuk tentang kenapa sih tariknya. Kalau setelah rukuk kan ditarik lagi, ya ada kata Sami Allah. Bagi Anda yang beragama harus tahu ya kenapa sih Sami. Maka di sini kalau orang dulu ya Pak, maksudnya itu hanya menerangkan, tapi tidak berpahala loh ya para murid. Nanti Anda mengira sholat itu berpahala, tidak. Itu hanya menerangkan gini, kalau tangannya habis rukuk ya, gini kan ditarik. Ini nah dulu itu, ya ini loh, nah ini, ujung ini. Orang dulu kalau mau belajar, itu didekatkan, ditempelkan dulu, itu ditempelkan di daun telinga. Ini loh. Dalam artian, Sami Allah, Sami itu sama maknanya mendengar. Sami Allah maksudnya mendengar perintah Tuhan. Meskipun ini tidak ditempelkan, manusia itu ya mendengar. Lah tinggal yang dimaksud mendengar kalimat perintah Tuhan itu apa? Yang disebut mendengar kalimat perintah Tuhan adalah semua kebaikan dan semua kebajikan. Itu loh yang dimaksud perintah-perintah Tuhan. Artinya tidak seperti ini. Sami sama ini loh. Maksudnya hanya begitu. Ditafsiri dari bahasa yang kurang tepat, Sami Allahu liman hamidah, ditafsiri Allah Maha mendengar. Lah yang mendengar kan ya kalian yang sholat itu. Maksudnya mendengar apa? Ya mendengar suara Anda sendiri. Satu contoh. Sami Allahu liman hamidah. Yang mendengarkan suara ini siapa? Ya Anda yang sholat itu, bukan Tuhan yang di langit. Semoga paham ya para pemirsa. Tidak sesulit yang Anda gambarkan. Lah lantas yang di sana-sana gimana? Ya makanya itu kan lomba berhayal semua. Dikira orang sholat itu didengarkan Tuhan yang di Sidratul Muntaha. Sami Allah. Sama. Lah kalau musik ya seperti handset ini saya nyalakan musiknya. Ya yang mendengar saya. Nah sedikit pemahaman tentang bahasa. Oh sholat itu begitu. Oh watawa begitu. Oh nawa itu begitu. Super sulitnya begitu para murid, para santri diajarkan guru. Sehingga dengan memahami yang tepat, yang benar ini, Anda tidak berhayal dengan sholat nanti berpahala, tidak. Itu hanya menerangkan yang dimaksud, cuman begitu. Satu contoh kalau Anda memahami satu contoh tadi, maksudnya di sini ini berserah diri kepada Allah itu berserah kepada siapa? Ya kalau Anda sudah melakukan suatu kebenaran, sudah jangan diharap begitu aja loh. Satu contoh Anda bekerja di perusahaan, Anda sudah mengikuti prosedurnya, syarat rukunnya di perusahaan itu, aturan mainnya Anda lakukan, ya sudah berserah. Mau diangkat derajat pangkatmu, mau ditambahi bonus, mau di PHK, itulah yang dimaksud melakukan kebaikan berserah diri begitu. Tapi kalau manusia Anda belum melakukan kebaikan, ya tidak bisa berserah. Karena di dalam berserah itu dari perbuatan menunggu hasilnya. Nah, sedikit para murid santri agar lebih paham ya tentang bahasa-bahasa Quran. Semoga bermanfaat di dunia wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.